Mungkin gue gini kali ya, biar kelihatan dari situ. Nah, sedekat ini guys, kalian masih bisa dapat gambar dan kalian dapat fokus gitu. Tuh, mata gue fokus banget nih. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen unboxing sebuah lensa Viltrox yang racun banget lagi. Dimana ini adalah lensa ultra wide gitu ya, maksudnya wide banget. Dan dia buat full frame dengan harga yang cukup terjangkau. Tapi di video ini kita nggak cuma unboxing doang, nanti kita bakal sekalian testing sedikit sama nyobain satu produk yang gue dari dulu udah excited, cuman gue belum dapat aksesnya dan akhirnya gue beli sendiri juga. Tapi gue rasa ini akan jadi solusi yang sangat menarik gitu ya. Dan by the way, gue mungkin pengen kasih tahu dulu kalau kita juga lagi kembangin sebuah channel otomotif. Ya sebenarnya videonya nggak sesering di ST sih, tapi ya sambil kita lagi develop, kalian boleh cek di Sotoimotif gitu ya. Siapa tahu ya bisa nambah-nambahin views juga gitu kan. Tapi langsung aja kita lihat lensanya. Ini adalah 14mm f4 yang gua rasa ini adalah seri untuk full frame yang mirip dengan 9mm f2.8 di seri APS-C-nya Viltrox gitu ya. Dimana itu adalah lensa yang wide banget dan gue suka banget. Dan dia ada yang versi full frame-nya. Sebenarnya lensa ini udah datang dari tahun lalu, nggak terlalu lama ya. Tahun lalu juga nggak terlalu lama sebenarnya. Tapi kita baru bisa buat cobain sekarang karena gue tidak ada full frame-nya Sony. Jadi ini buat full frame-nya Sony, tapi kedepannya kemungkinan dia bakal ada buat Z juga karena gue lihat di website official-nya ada, cuman di Indonesia belum dijual aja yang versi untuk Z mount-nya. Dan ya gue rasa ini lensa yang bakal menarik banget untuk vlogger, terutama yang suka pakai kamera-kamera full frame compact gitu ya, kayak A7C Mark II misalkan. Mungkin ya sayangnya L-mount belum ada ya. Kalau udah ada L-mount-nya mungkin menarik banget buat kayak Lumix S9 gitu kan. Dan ya lensanya juga murah banget di harga sekitar 3 jutaan aja karena ini seri R-nya Viltrox. Oke, langsung aja kita sambil buka. Oke, kita buka. Set. Ya simple lah dia packagingnya karena untuk Air dapat pouch bla 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 gitu ya, nggak banyak yang spesial. Dan tampang lensanya sendiri juga seharusnya nggak sespesial itu ya, karena balik lagi ini adalah seri Air, nggak kayak seri Pro atau LAB atau bahkan Evo ya. Evo yang merupakan seri murahnya untuk full frame juga itu mewah banget, tapi untuk Air sih ya biasanya gini-gini aja, dia plastik kayak yang kalian bisa lihat. Cuman angkanya yang selalu menarik, 14mm f4 gitu kan, dan FE untuk Sony full frame. Dan ya optiknya juga mirip-mirip, harusnya dia pakai ring 58. Kok lu so tau Ska? Nah, dia ngomong 52, so tau loh. Nah, ini 58 gitu ya. Kan gue yang baca, lu juga belum buka. Tadi masih segel gitu ya. Jadi, nah itu dia bawa hood yang plastik, jadi bisa meredam benturan gitu ya dibandingkan hood metal. Dan ya paling untuk unboxingnya cuma itu aja. Tapi di sini yang menarik, kita tadi gue sempat mention ya, sebenarnya dia udah ada dari tahun lalu, kita belum cobain, belum kita unboxing karena alasannya kita lagi nggak ada Sony full frame. Walaupun gue lagi pertimbangin A75, cuman sampai titik saat kalian nonton video ini gue belum beli A75 gitu kan. Dan silahkan kalian komen apakah worth it buat gue beli A75 gitu ya, buat kita bahas lebih in depth. Tapi sekarang kita mau cobanya pakai kamera Nikon dulu karena kita lagi ada Nikon Z6 Mark III di sini dan kita akan gunakan adapter ini. Adapter yang sering gue mention tapi gue sendiri belum pernah pegang gitu ya. So di sini kita sekalian cobain juga. Jadi ini adalah solusi kalau kalian nggak ada atau kalau kalian pengen nyobain kamera full frame-nya Nikon tapi kalian punya akses atau kalian sendiri punyanya banyak lensa-lensa Sony gitu kan. Kalian bisa pakai lensa Sony untuk ke body Nikon gitu dengan adapter ini. Dimana dulu tuh solusinya ada namanya Megadap, tapi harganya setahu gue di Indonesia tuh dijual 4 jutaan. Dan dari Viltrox ini sekarang dijual cuma dengan harga 1 jutaan aja. Gokil banget. Ya gue agak curiga sih, ya balik lagi mungkin ada trade off-nya gitu dengan harga semurah itu. Dan gue sih dapat info katanya perlu di-update untuk beberapa compatibility terbaru lensa-lensa untuk Sony. Tapi ya kita langsung coba dulu aja, open segel di sini dan cobain si R ini. Dah, ini dia. Ini tuh gue udah lama request, tapi dari Viltrox nggak ngasih-ngasih gitu. Padahal kita tertarik banget dan ini adalah barang yang menurut gue bakal jadi solusi banget. Apalagi bodinya Nikon tuh belakangan lagi gila-gila banget gitu ya. Lagi seru-seru banget.
Jadi gua rasa adapter dari lensa untuk Sony dipasangkan ke bodi Nikon itu akan jadi adapter yang lumayan banyak diminati. Oke, di sini build quality oke, cuma gua chrome-nya kurang suka ya, nggak tahu deh. Feel chrome-nya tuh tapi metal sih, soalnya dia cold to the touch. Kalau gua pegang di bagian yang plastik-plastiknya dia nggak dingin, tapi di bagian chrome-nya ini dingin. Cuma kok chrome-nya tuh entah kenapa dilihat mata tuh finishnya kayak chrome-chromean gitu ya. Tapi dia metal. Kita lihat dalamnya silika gel tuh. Nah, ini dia adapternya guys. Tipis banget, bener-bener aneh, surreal. Tapi by the way dengan harga 1 jutaan kalian bisa lihat ya dia ada kontak-kontak elektroniknya juga karena dia support autofocus gitu. Dia bisa untuk dipakai autofocus. Kita coba, mungkin kita pasang gini dulu aja ya di lensanya. Ini kan lensa Sony, ini adapternya si Viltrox. Gimana nih masukin nih? Gini kali. Dan otomatis ini menjadi lensa Nikon gitu ya. Agak-agak gimana gitu ya, tapi ya udah kita sambil coba aja. Nah ini Z6 Mark III kita sambil lihat gini ya. Gue sebenarnya agak deg-degan sih, nggak tahu ini bakal works atau enggak. Tapi kita coba nyalain. Ini kan pakai LAB, autofokusnya nyala tuh ya. Atau dari kamera atas kelihatan nggak ya? Tapi mungkin gue gini. Nah dengan autofokusnya nyala kan. Nah keseka dong. Nah gitu ya. Jadi autofokusnya nyala. Wah. Musim sakit guys, kalian harus berhati-hati. Dan ya langsung aja kita matiin, kita cabut LAB-nya. Nah ini lensa Sony yang sudah dimodif untuk jadi lensa Nikon. Sekarang kita lihat. Apakah dia works? Kita lihat. Buset. Work sih, cuman jauh, gelap karena tadi di sini mungkin kita tadi f-nya besar ya. Di sini f4 paling gedenya. Sekarang kita gedein ISO-nya aja. Kita langsung record aja, guys. Oke. Dar. Oke, ini adalah video dari Nikon Z6 Mark III. Gua nggak atur apa-apa, ini nggak tahu pakai settingan apa. Gue juga nggak tahu ini pakai format apa. Pokoknya nanti silahkan editor ya kalau formatnya tiba-tiba raw atau semacamnya silahkan dinikmati. Tapi ya ini pakai lensa 14 mm. Nih jarak tangan gue yang kalian juga bisa lihat dari depan situ. Gambarnya kurang lebih kayak gini, asik banget buat vlogging menurut gue. Dan autofokusnya jalan. Dan karakter sih mirip-mirip 9 ya. Tapi kayaknya gue nggak tahu deh apakah rasanya sama lebar atau enggak. Kalau dari ekuivalensi sih sebenarnya agak berbeda ya. Tapi ya kurang lebih mirip-mirip lah. Kalian tetap bisa dapat gambar yang ini sedekat ini nih. Mungkin kali ya, biar kelihatan dari situ. Nah, sedekat ini guys, kalian masih bisa dapat gambar dan kalian dapat fokus gitu. Tuh mata gue fokus banget nih. Set. Gokil. Ya jadi di video ini menurut gue seru banget ya. Karena kita kalau kalian punya kamera full frame, kalian punya racun baru lagi dengan lensa 14 mm ini. Apalagi kalau kalian pengguna Sony gitu ya. Dan ya kalau kalian pengguna Nikon, di video ini juga kalian ada pembuktian kalau kalian bisa pakai lensa-lensa Sony ke body Nikon. Dan which is itu jadi apa ya, solusi yang murah banget sekarang dengan adapternya juga murah dan ya pilihan lensa Sony banyak banget. Walaupun gue sih belum confirm ya karena kita baru coba di sini doang. Ini sama-sama Viltrox, tapi mungkin biar lebih asik ambil lensa Sigma kali sekarang di belakang sana. Jadi literally kita belum coba ya. Kalian juga lihat tadi kita unboxing dari segel. Dan ya kita mau langsung lihat apakah ini works atau enggak. Soalnya gue sempet di warning sih katanya perlu di-update. Gue juga nggak tahu cara update si ininya gimana adapternya. Tapi kalau ini works, ini menarik gitu. Ya nggak apa-apa lah ada Sigma di dalam video soal filter. Sekarang gue bukan ambasador juga, bodo amat gitu ya. Jadi ya jangan disamain lah. Ini adalah Sigma 1740 f 1.8 ya. Itu udah bahas belum sih? Di short ya? Di short udah. Soalnya racun banget sih sebenarnya 1.8. Agak gila Sigma juga nih. Gue sebenarnya ini biar fair juga ya, gue harus jelasin juga. Gue kurang srek gitu sama
kayak suaranya tuh pas diputar tuh kayak ada pasir or something gitu ya. Nah titiknya lihat guys, jangan salah, gue lihat titiknya di lensanya sama bodinya itu nggak sama. Lihat di ininya, adapter ya harusnya. Nggak bisa autofocus. Ini lensa APS-C kah? Itu segitu. Lah tadi jalan tuh fokusnya. Oh iya, nanti kita tes lagi mungkin ke depannya ya untuk si adapternya ini untuk pembuktian next time. Soalnya dia jalan sih, cuman nggak perfect. Sekarang kita coba pakai lensa lain dulu. Sigma 35 art lens. Coba 35 deh. Art lens. Berarti kalau nggak bisa lagi dia baru work sama Viltrox doang. Coba update. Sebenarnya autofokusnya jalan sih, cuman tuh nggak perfect. Cuman sekarang kita coba sesama lensa Cina. Kita pakai si Meike. Ngilu Tapi kita lihat works. Anehnya di Meike works. Mungkin ada China Pride kali ya atau gimana ya. Tapi di Meike works tuh. Ya kalian lihat, sebenarnya di sini agak terlalu terang sih. Nah, coba sekarang kamera works dan bagus. Cuma tidak ngunci ya. Which is hal yang cukup krusial sih sebenarnya. Ya, tapi itulah sedikit pengetesan kita ya. Nanti kita lihat apakah benar kalau diupdate. Jadi agenda kita utamanya tes nanti pakai lensa Sigma ya. Karena menurut gua salah satu opsi yang paling rame untuk kamera Sony gitu ya, mounting Sony yang lensanya seru-seru menurut gua adalah keluarannya Sigma. So jadi kurang relevan sih kalau misalkan dia tidak support lensa-lensanya Sigma. Tapi ya kita lihat nanti. Oke, paling itu aja sedikit video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Gua Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.